Selamat malam teman-teman. Selamat malam Ibu Siti Anissa Wahdiniawati, ST MSI, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengambilan Keputusan Manajerial. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas besar pada mata kuliah tersebut. Kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, saya Iqbal Maulana, ada Nabila, dan Rio Fatur Rahman Salim. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pengertian pengambilan keputusan berbagai situasi risiko. Yang kedua, proses pengambilan keputusan manajerial dalam situasi ketidakpastian atau risiko. Yang ketiga, jenis risiko dan syarat suatu kondisi dinyatakan risiko. Yang keempat, contoh model pengambilan keputusan berbagai situasi risiko dengan memaparkan studi kasus. Oke, selanjutnya nanti akan dibawakan oleh rekan saya, Nabila. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Selanjutnya ada pendahuluan. Pengambilan keputusan adalah sebuah aktivitas utama dalam manajemen yang menentukan arah dan juga keberhasilan organisasi. Di mana dalam dunia bisnis yang dinamis dan penuh ketidakpastian ini, pengambilan keputusan manajerial menjadi bagian penting dari proses manajemen. Manajer dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai kondisi, baik ketika informasi tersedia secara lengkap maupun ketika informasi tersebut terbatas dan juga mengandung risiko. Menurut Windriyawati, pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah, karena hal itu menyangkut masa mendatang yang akan dihadapi perusahaan yang sering diliputi ketidakpastian. Jadi kesimpulannya, pengambilan keputusan ini adalah sebuah proses memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Di mana dalam konteks manajerial, pengambilan keputusan merupakan bagian penting dari fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Selanjutnya ada pengertian pengambilan keputusan berbagai situasi risiko. Menurut Nitanto, pengambilan keputusan atau decision making adalah sebuah proses dalam mengevaluasi dan juga memilih alternatif yang ada. Sebuah keputusan dibuat setelah mempertimbangkan berbagai opsi dan juga perhitungan yang tersedia. Menurut Alauddin, dalam pengambilan keputusan berbasis risiko, organisasi harus mempertimbangkan potensi dampak negatif atau kerugian yang mungkin timbul dari suatu keputusan, di mana teori ini mengharuskan manajer untuk mengevaluasi risiko yang terlibat dalam setiap alternatif yang ada. Model keputusan berbasis risiko sering menggunakan alat bantu analisis kuantitatif seperti analisis SWOT atau analisis sensitivitas untuk menilai berbagai kemungkinan hasil dan juga menentukan strategi mitigasi risiko. Artinya, pengambilan keputusan berbagai situasi risiko ini adalah sebuah proses pemilihan tindakan terbaik yang dilakukan oleh manajer berdasarkan tingkat kepastian atau ketidakpastian yang dihadapi dalam suatu situasi. Di mana proses ini itu sangat penting karena setiap keputusan yang akan diambil bisa berdampak langsung terhadap jalannya organisasi atau sebuah perusahaan. Selanjutnya ada teknik dan model pengambilan keputusan manajerial. Menurut Nitanto, secara umum terdapat 3 teknik dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada pendekatan kualitatif, pendekatan kuantitatif, dan juga teknik partisipatif. Yang pertama ada pendekatan kualitatif. Pendekatan ini itu mengandalkan penilaian secara subjektif terhadap suatu masalah, di mana pendekatan ini itu didasarkan pada analisis sosial non-matematis yang tidak melibatkan perhitungan numerik. Namun keputusan ini itu dihasilkan tetap memiliki kualitas yang mendekati secara ilmiah. Yang kedua ada pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada penilaian secara objektif yang didasarkan pada model matematis, di mana metode kuantitatif ini dalam pengambilan keputusan biasanya dikenal dengan teknik ilmu manajemen atau manajemen science dan riset operasi.
yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan juga memperkirakan perilaku sistem kompleks dalam kehidupan manusia dengan tujuan menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir itu ada teknik partisipasi. Teknik partisipasi ini dalam pengambilan keputusan adalah sebuah pendekatan yang melibatkan individu atau kelompok dalam proses pengambilan keputusan, di mana pengambilan keputusan partisipatif ini merupakan suatu metode untuk memilih satu alternatif dari berbagai pilihan yang ada yang dilakukan melalui musyawarah dan juga secara demokratis dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Rio. Oke, terima kasih Nabila atas kesempatannya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan manajerial dalam situasi ketidakpastian atau resiko. Yang pertama kita lakukan identifikasi masalah dan resiko. Langkah awal adalah mengenali masalah dan potensi resiko yang dapat mempengaruhi hasil keputusan. Jadi, dari beberapa masalah yang ada, kita itu harus tahu dulu nih, apa aja masalah dan resiko yang bakal mengaruhi ke hasil keputusan kita. Lalu, setelah tahu apa aja masalah yang mungkin mengaruh, kita kumpulkan. Begitu. Setelah dikumpulkan, lalu dianalisis, yaitu informasi yang relevan dikumpulkan dan dianalisis, termasuk data probabilitas kejadian resiko dan dampaknya. Setelah dianalisis, lalu kita evaluasi alternatif dan probabilitas. Setiap alternatif dievaluasi dengan mempertimbangkan probabilitas terjadi resiko dan dampaknya. Jadi setelah kita analisis, itu ada namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk seberapa besar alternatif keputusan yang dapat dihasilkan, seperti itu. Apakah lebih baik atau lebih buruk. Nah, terakhir itu pemilihan alternatif terbaik. Alternatif yang dipilih yang memberikan nilai manfaat tertinggi dengan risiko yang dapat diterima atau diminimalkan. Jadi, setelah kita tadi adanya evaluasi, terus lihat probabilitasnya. Nah, kita tuh milih alternatif keputusan apa yang paling tinggi, seperti itu. Di sini kita jelaskan tentang jenis resiko dan syarat suatu kondisi dinyatakan resiko. Menurut Trihandoko dan Adi, pengambilan keputusan dengan resiko merupakan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dinamika atau ketidakpastian. Hasil yang diperoleh dalam perhitungan untuk pengambilan keputusan dengan resiko harus ditanggung sebagai konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa keuntungan yang diperoleh atau kerugian karena tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Resiko dapat berarti kesempatan timbulnya kerugian, kemungkinan timbulnya kerugian, ketidakpastian, penyimpangan hasil aktual, atau perbedaan hasil harapan. Akibat dari resiko adalah timbulnya ketidakpastian, uncertainty. Resiko hanya dapat diminimalisir, tetapi sangat sulit untuk dihilangkan. Nah, jadi kita bisa lihat nih, apapun saat kita mengambil keputusan, pasti ada dengan dibarenginya dengan resiko. Jadi kayak rugi ataupun untung, seperti itu. Saat kita contohnya saya membeli suatu saham, pasti kita adalah resiko naiknya berapa dan resiko kerugiannya berapa, seperti itu. Resiko ini tidak bisa kita hilangkan karena ada faktor internal dan eksternal, seperti itu. Untuk selanjutnya itu ada jenis-jenis resiko ya. Yang pertama ada resiko dinamis, yaitu berhubungan dengan perubahan keadaan ekonomi. Jadi resiko dinamis ini kita bisa lihat nih, adanya kayak naik turunnya harga pasar seperti itu, terus juga tidak pastinya harga mata uang seperti itu. Jadi ini dinamakannya resiko dinamis. Terus yang kedua resiko politik, yaitu akibat pemerintahan. Seperti pemerintah kita membuat undang-undang, jadi mempengaruhi harga pasar, seperti itu. Lalu adanya resiko inovasi yang terakhir, yaitu reengineering atau disverification. Resiko ini terjadi karena adanya suatu inovasi yang terjadi di
barang ataupun manusianya, seperti itu. Entah membuat suatu proyek atau suatu barang yang mungkin bisa memudahkan, seperti itu. Lalu syarat suatu kondisi dinyatakan sebagai beresiko. Yang pertama, munculnya alternatif tindakan yang visible atau bisa dilakukan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau ada tindakan yang beresiko, yaitu dapat dilakukan, pasti ada untung ruginya, seperti itu. Jadi ini bisa dinyatakan beresiko, seperti itu. Kedua, munculnya kemungkinan kejadian yang tidak pasti berikut dengan probabilitas masing-masing. Lalu yang terakhir, ada memiliki nilai payoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan dan suatu kejadian tak pasti tertentu. Itu merupakan 3 syarat ya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Iqbal. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rio. Berikutnya ada contoh model pengambilan keputusan berbagai situasi risiko. Kita suguhkan dalam studi kasus. Studi kasus pengambilan keputusan berbasis risiko. Pengelolaan produksi garam oleh PT Garam Persero. Produksi garam di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu PT Garam Persero dan garam rakyat. Garam rakyat diproduksi di luar lahan milik PT Garam, seperti dijelaskan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Impor garam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri yang belum bisa dipenuhi oleh produksi lokal. Saat ini, Indonesia sudah mandiri dalam garam konsumsi, namun masih bergantung pada impor garam industri. PT Garam dalam menghadapi tantangan seperti ketergantungan cuaca, kualitas, dan teknologi yang masih tertinggal, serta biaya distribusi tinggi akibat letak geografis Indonesia. Kesulitan memperoleh lahan dan iklim lembab juga menambah biaya produksi dan penyimpanan. Selain itu, sinergi antar pemangku kepentingan masih lemah. Sebagai solusi, PT Garam menjalin kerjasama dengan perusahaan luar negeri untuk menerapkan teknologi modern seperti prisma, geothermal, tunnel drying, geomembran, dan plasma guna meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. KKP juga mendorong petani menggunakan geomembran untuk menghadapi cuaca yang ekstrim, menjaga harga garam. PT Garam bekerjasama dengan petani dalam menetapkan harga dasar dari garam tersebut untuk mengendalikan harga. Nah, analisis dari studi kasus yang telah dipaparkan sebelumnya adalah 1. Adanya ketergantungan pada cuaca, rendahnya daya saing, rantai pasok yang panjang, tingginya biaya penyimpanan, keterbatasan lahan, kurangnya sinergi antar pihak. Kemudian masuk dalam keputusan dan solusi berbasis risiko. Yang pertama, solusi kerjasama dengan teknologi internasional. PT Garam akan menjalin kerjasama dengan perusahaan dari Korea Selatan dan Cina untuk mengadopsi teknologi seperti prisma, geothermal, tunnel drying. Nah, terus yang kedua, inovasi teknologi produksi. PT Garam juga akan mengimplementasikan teknologi geomembran dengan cara menahan air laut agar tidak merembes ke tanah dan mempercepat proses kristalisasi. Kemudian teknologi plasma, mempercepat pembentukan kristal garam dengan lebih efisien. Nah, di sisi lain, pemangku kepentingan seperti pemerintah, ya, KKP mulai memfasilitasi petani garam dengan teknologi geomembran sebagai upaya antisipasi cuaca anomali dan peningkatan produktivitas garam lokal. Kemudian akan dikuatkan rantai pasoknya, di mana pendistribusian ini salah satu pos yang paling berat, sehingga PT Garam bekerjasama dengan pemilik lahan untuk menstabilkan harga dasar garam. 2. Memotong rantai distribusi yang terlalu panjang sehingga memudahkan produsen dan konsumen untuk bertemu, serta menjamin pasokan garam tetap ada.
Oke, berdasarkan pembahasan mengenai proses pengambilan keputusan dalam konteks risiko dan studi kasus PT Garam Persero dapat disimpulkan bahwa 1. Pengambilan keputusan manajerial berbasis risiko sangat penting untuk perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang penuh ketidakpastian, seperti PT Garam. Proses ini melibatkan identifikasi risiko. Yang paling pertama adalah cuaca, rantai pasok, logistik, penyimpanan, dan sinergi antar pihak demi menekan harga garam, serta analisis probabilitas dan dampak serta pemilihan alternatif solusi yang paling efektif dan efisien. 2. PT Garam telah menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko melalui kerjasama teknologi internasional guna mempercepat efisiensi dan kualitasnya tetap terjaga. Ketiga, pendekatan pengambilan keputusan berbasis risiko terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi, sekaligus menjaga stabilitas pasok dan meningkatkan daya saing PT Garam. Ya. Keempat, keberhasilan pengelolaan risiko sangat bergantung pada sinergi antar perusahaan, pemerintah, dan pihak pemangku pihak lainnya. Maka antar pihak harus berkoordinasi dengan baik melalui kebijakan, melalui koordinasi petani, PT, serta implementasi di lapangan dengan sangat baik sehingga kebijakan pergaraman nasional akan tercapai goals-nya. Oke, demikian pemaparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Salam.